Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata, rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Ternyata, sifat kelistrikan juga dapat ditemukan dalam tubuh manusia, yaitu pada sel saraf. Dendrit berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Badan sel berfungsi meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Akson atau neurit berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Mielin berfungsi mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Nodus Ranvier berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Bagaimana cara sel saraf menghantarkan impuls? Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion terjadi karena adanya rangsangan. Penyaluran sinyal listrik pada neuron merupakan penjalaran potensial aksi. Potensial aksi merupakan perubahan tegangan listrik. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Bagaimana terbentuknya sinyal listrik pada neuron? Pertama, neuron pada kondisi istirahat atau polarisasi atau tidak ada impuls listrik. Konsentrasi ion Na+ di luar sel lebih besar daripada di dalam sel, sehingga di dalam sel lebih negatif daripada di luar sel. Artinya, terjadi pengkutuban, bagian luar bermuatan positif dan di bagian dalam sel bermuatan negatif. Hal ini disebut dengan polarisasi. Kemudian yang kedua, neuron mengalami stimulasi atau depolarisasi. Saluran Na+ akan membuka sehingga Na+ akan berdifusi masuk ke dalam sel. Hal ini menyebabkan adanya pergerakan ion sehingga ada perubahan muatan. Perubahan beda potensial ini disebut potensial aksi. Potensial aksi menjalar sepanjang akson dan berlangsung di sepanjang akson yang tidak diselubungi mielin atau bagian nodus Ranvier. Kemudian yang ketiga, pada saat repolarisasi, ion K+ di dalam sel berdifusi keluar sel dalam jumlah besar agar di luar sel bermuatan positif. Saat melalui akson, impuls mengalami perambatan di sepanjang akson. Potensial aksi dapat berlangsung di sepanjang akson yang tidak diselubungi selaput mielin. Hal ini dikarenakan hanya bagian ini yang bersentuhan dengan cairan ekstraseluler sehingga memungkinkan terjadinya aliran ion. Di antara satu sel saraf ke sel saraf lainnya ada celah yang disebut celah sinapsis. Potensial aksi dapat disalurkan secara langsung melalui sambungan celah sinapsis. Potensial aksi dapat juga disalurkan melalui celah sinapsis kimiawi menggunakan neurotransmitter.
Seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi.